Halo semuanya guys. Halo Ivi. Hai, Om Ben. Long time no see. Enggak. Gimana gimana? Mukanya kok cerah banget sih, Om? Minggu Ini ini lagi happy ya? di depan saya tergambar Porto-Porto yang indah. Yang indah. Yang udah dua Indah. digit ya persenannya. Amin. Lihat nih, tinggal pilih mau mau raja, ya, dewa, Hmm, bumi, oke. apa? Petro. Oh, ini ada Oke. lagi nih, Bupa, no, Mina, ya kan? Hmm, Kurang cakep. indah apa, ya kan? Aduh, gila-gila. Pantesan. Glowing abis sore ini, Om Ben. Iya dong, harus dong. Yuk mulai Aduh. yuk. Oke. Oke, sebelum kita masuk ya ke topik sore ini. Oh, udah langsung ada yang ngucapin tuh. Happy cu, Om. Happy cuan. Cuan. Yang enggak cuan satu. Apa tuh? Siapa? Yang pegang BBCA. Nah itu, aduh ya gimana ya? Ya itu ya sudahlah Om. Iya, that's life. Iya, kadang di bawah, kadang di bawahnya lagi hidup itu Iya, ya. kadang di bawah, kadang lebih Mm-mm. bawah lagi. Iya. Oke, selamat sore semuanya, Sobat Philip, teman-teman semua followers yang Ben. Ketemu lagi di sini. Ada yang Papua hadir, gila keren banget. Jauh sekali. Teman-teman dari mana nih? Kalau boleh tahu, ada yang jauh-jauh nggak? Saya, oke. Dari mana nih? Kadang di bawah, kadang keinjek. Ya, begitulah Oke, oke. kehidupan. Ini ya, betul. Oke, teman-teman. Karena sepertinya udah pada nggak sabar ya untuk topik sore ini. Sebenarnya topik sore ini sesuatu yang cukup menarik dan sangat menarik dibahas. Jadi, belakangan ini kan kondisi market kita bisa dibilang cukup adem ya. Cukup adem ayem gitu. Kalaupun misalnya ada yang cut loss, tapi ada dapat yang lebih gede gitu loh profitnya dari saham yang lain lagi. Karena memang yang gerak di beberapa minggu ini tuh atau seminggu terakhir lah paling enggak gitu ya. Itu memang lumayan banyak gitu ya teman-teman. Nah, salah satunya, enggak salah duanya ya, grup-grup yang cukup menawan di minggu ini itu ada dari saham-sahamnya Bakri Group sama MTech Group. Nah, ini pembahasan kita sore ini. Cuman nanti kalau misalnya waktunya cukup, kita coba bahas konglo-konglo yang lain karena ternyata di hari ini ada saham konglo lain yang tiba-tiba arah gitu kan. Yang tadi udah sempet dibahas sama Ben. Cuman kita sekarang coba ke Bakri Group dan MTech dulu. Oke, kalau kita denger Bakri Group ya, itu kan apalagi kalau yang udah lama di market, pasti kayak inget banget kejadian boomingnya komoditas ini di tahun 2000-an, ya kan? Terutama mungkin ke satu spesifik saham gitu, Bumi gitu. Terus kalau MTech kita mungkin ingetnya ke something yang media ya kan, media digital. Nah, hari ini kita bakal bedah nih. Bareng sama tamu istimewa kita Om Ben, kita bakal cari tahu sebenarnya yang mana sih yang lebih menarik di mata investor ataupun trader gitu. Jadi, let's go kita bahas. Om Ben, Hmm. langsung pertanyaan pertama ya. Ya, silakan. Tapi ini langsung pertanyaannya langsung yang ngejilek gitu loh. Om Ben pilih mana? Pilih mana saham-saham grup Bakri atau grup MTech atau dua-duanya? Kalau saya dua-duanya. Kenapa kalau Oke. bisa dua, kenapa harus satu? Betul sekali. Kan begitu. Kenapa Ya. harus satu? Ya kan? Karena yang penting cuannya kan Om. Yang bisa Iyalah, mendatangkan. iyalah. Karena begini ya, Oke. kalau kalian perhatikan ya, eh, lonjakan volume itu nggak bisa kita tutup mata. Contoh kemarin, Hmm. kemarin Raja ya, Raja lonjakan volumenya gila, hari ini lebih gila lagi ya, karena hari ini Yes. Raja transaction value 1,47 triliun ya, itu mungkin terbesar ya sepanjang tahun. Kemudian WiFi 1,3 triliun. Hmm. Kemarin waktu MTech ARA tuh juga 1 T kalau nggak salah, hampir 1 T kalau nggak salah ya. Hmm. Agak lupa saya datanya.
Cuman dari situ kita bisa melihat bahwa ketika ada sebuah saham naik dengan lonjakan volume yang sangat kencang, berarti kita nggak bisa mengabaikan saham tersebut. Artinya apa? Dengan adanya volume transaksi jual beli yang besar, berarti ada duit besar yang masuk di saham tersebut. Itu yang teman-teman mesti ketahui, ya kan? Nah, sebagai aliran yang ikut di mana fund flow berada, ya saya akan memastikan saya punya saham-saham tersebut, kan seperti itu. Karena dengan market yang seperti sekarang, kalau kita cenderung ngotot nih, misal nih, wah Yes. saya nggak cocok nih dengan saham Konglo, dengan WiFi, pergerakannya liar dan lain sebagainya. Ya it's okay, kalian nggak cocok, nggak ada masalah. Cuman yang perlu kalian ketahui adalah uang sekarang berputarnya di sana. Ya, jadi kan ada orang yang bilang, oke lah, saya mau invest ketika harganya murah. Berarti ini kan perbankan sedang murah-murahnya, ya kan? Yes. Berarti saya mau invest dong. Iya, sah-sah aja, silakan aja untuk invest di sana. Kan begitu ya, sah-sah aja. Betul. Cuman jangan heran kalau kalian merasa kok porto saya nggak kemana-mana, malah cenderung turun, ya kan? Sedangkan IHSG tadi 8.118, sekarang naik 0,59%, tapi ironinya saham perbankan berada di area terendahnya sepanjang tahun, ya dekat-dekat area terendah sepanjang tahun ya kalau kita lihat ya. Nah ini yang jadi mungkin teman-teman merasa kok portfolio saya nggak bertumbuh gitu loh. Ya mungkin nggak bertumbuh karena kalian pegang saham yang memang dalam tanda kutip salah ya untuk saat ini ya. Yes. Nah, itu yang Betul. harus dimengerti. Tapi kalau memang kalian punya mental, oh saya mau invest, saya nggak sempat lihat market, saya nggak cocok dengan saham-saham yang terlalu kenceng seperti saham Raja hari ini arah tiba-tiba deg-degan, nggak cocok, ya nggak apa-apa. Ya, itu kan appetite masing-masing ya. Kalian sebagai fundamentalis atau kalian dividend player ya, pegang dividen ya itu sah saja, nggak ada masalah. Cuman kalau kalian memang mau saya selalu bilang ya, kalau kalian ingin uang kalian itu berkembang di masa sekarang ya, nggak ada lain, nggak ada bukan, kalian harus ikut di mana aliran duit itu ada di sana. Seperti Iya, itu. setuju. Setuju banget. Oke, kita coba bahas satu grup dulu ya Om ya. Kita pertama bahas MTech Group nih. MTech Group itu kan ada MTech ya, EMTK, ada SCMA, ada Buka, ada SAME ya, SAME. Ya, Nah, sebenarnya kan grup ini sempat naik, enggak, intinya kenaikannya itu salah satunya, isunya didorong oleh akan IPO-nya Superbank yang udah ya betul. ditepis nih sama bursa dan sama underwriter-nya yang katanya Henan juga udah ditepis gitu isunya. Cuman ya sahamnya tetap naik gitu. Menurut menurut Om Ben gimana? Apakah ada hal lain yang mendorong saham ini tetap naik gitu dan atau apa? Saya rasa ada, ya. Saya rasa ada karena Hmm. begini. Kalau misalnya biasa teman perhatikan ya, saham MTech ini kan kemarin sempat tertingginya, kalau nggak salah coba saya lihat data ya, waktu ARA tuh di harga 1.560-an ya, kemudian tertingginya 1.700, kemudian sekarang 1.500. Artinya koreksi yang ada ini tidak terlalu signifikan menurut saya ya. Jadi ini bisa dibilang ya koreksi yang masih oke lah ya, ketika dia kenaikannya sekencang itu, tapi dengan ditepisnya berita-berita tersebut, tapi malah nggak turun. Nah ini yang menurut saya teman-teman mesti perhatikan, kok bisa kasarannya ya, udah ditepis, biasanya kalau ditepis kan ARB kan, atau rontok Iya. ya, paling nggak rontoknya kenceng, tapi ini kok kayaknya biasa-biasa aja. Nah itu berarti memang sebenarnya bukan masalah isu tadi aja, pasti ada sesuatu yang kita belum ngerti soal dibaliknya MTech ini apa. Karena begini ya, dengan pergerakannya ini yang sedikit tidak masuk akal ya, sangat uptrend sekali. Kemudian juga kalau kita perhatikan nggak cuma MTech-nya ya, SCMA itu juga SMA. pergerakannya nggak main-main kan, naiknya Betul. kencang sekali kan. Nah itu Iya. yang mesti teman-teman perhatikan, berarti kan memang ya satu grup ini ada sesuatu, ya kan. Entah nanti memang akan ada IPO Superbank atau IPO video, ya kan. Nah itu akan jadi bumbu ke depannya, ya kan. Betul. Tapi sebelum story-nya itu keluar semua, ya kan, pergerakan harga nggak pernah salah. Ya, pergerakan harga itu tidak pernah salah. Karena market diskon everything ya. Price market diskon everything. Artinya udah pricing semuanya, ya kan. Nah, ini yang mesti diketahui. Nah, coba teman-teman belajar dari saham-saham yang lain yang udah rally. Contoh nih misalnya, kita lihat yang bakal hype ini kan brand, ya kan. Brand ini
udah tercium bakal masuk MSCI, ya kan. Setelah cuan masuk, brand pasti berpotensi banget masuk. Cuman kan harganya udah naik nih. Brand dari harga berapa Hmm. udah nongkrong di harga 9 ribuan, ditambah eh, dari pengendalinya lepas ke publik untuk free float, ya kan. Artinya memang free floatnya lagi Hmm. ditata, entah Iya. supaya nggak perlu naik terlalu tinggi karena marketnya udah gede, ya kan, atau Hmm. memang ini udah siap untuk masuk MSCI, ya. Oke. Tapi price market discount everything, artinya harga udah price ini bisa jadi nih, ya, bisa jadi karena dengan market yang terlalu tinggi tadi itu. Nah, itu yang mesti teman-teman ketahui, ya. Contoh lagi nih, misal kita lihat Petro harganya. Untuk pertama kalinya Petro berhasil close di atas 7.000 hari ini. Ya, biasanya nggak pernah. Sempat 73 tapi kan nggak closing di atas 7.000. Hari ini Hmm. Petro closing di atas 7.000, closingnya juga closing bid, ya kan. Transaksi juga 500 miliar cukup oke volumenya, ya. Dan kita lihat dalam 2 minggu terakhir broker Henan beli terus, ya kan. Story-nya apa? Nggak ada yang tahu juga. Tapi ketika nanti udah di-announce story-nya, ya, jangan sampai ya ini udah price in. Artinya teman-teman yang memang cuman beli berdasarkan news jangan sampai kejebak di pucuk, gitu aja. Ya, jadi itu Hmm. yang mesti diketahui karena aliran dana yang masuk itu bergerak duluan, ya. Entah yang masuk itu entah scalper, big player, apapun juga, ya kan. Yang Hmm. menunggu sesuatu di launchingnya sesuatu. Contoh WiFi juga kan. WiFi Hmm. ini kenceng banget ini volumenya, ya. Nah, kita Ya, nggak ngerti betul. mau ada launching apa, ya, mau ada announcement tentang dia dengan link atau soal frekuensi atau Iya, apa nggak ngerti, tapi betul. flow-nya udah jalan duluan. Nah, kita itu ngikutin flow-nya Hmm. aja, sesimpel itu aja, dengan batasan-batasan yang kita udah tentukan melalui TA. Artinya apa? Artinya kalau sampai turun, nah ini teman-teman harus harus waspada. Tapi kalau Hmm. teman-teman mengerti, contoh nih ya, saya kasih contoh apa di WiFi dulu ya, karena data data sesi satu tadi ya, WiFi itu ketika keluar ya datanya hari ini, WiFi itu asing beli, ya kan, asing beli tadi Iya, itu sekitar 56 juta. 56. Ya, Iya. 56 juta itu kalau dikalkulasi anggap aja average-nya asing itu kita anggap 3.000, ya kan, anggap aja di 3.000, maka 168 miliar ya di sesi satu, ya kan. Nah, saat sesi 2 mulai ya, WiFi tadi sesi satu tuh di 3.050 kalau nggak salah atau tiga ribu Hmm. delapan puluh ya kan. Sesi 2 mulai diguyur kan. Kalau teman-teman perhatikan diguyur sampai 2.930 atau 2.940, ya kan. Kalau teman-teman nggak paham dengan sistem flow, ya kan, dan teman-teman FOMO beli di atas, pasti panik. Pasti kalian akan cut loss tadi. Karena tiba-tiba disiram begitu, ya kan. Hmm. Tapi kalau teman-teman mengerti bahwa ini memang ada flow yang besar, ya kan, ketika harga turun itu kita time to buy sebenarnya, ya, maka Hmm. teman-teman bisa nangkap di harga bawah tadi 2950, ya kan, 29 di bawah 3.000 pokoknya, dan sekarang closing di 3140, artinya kalian bisa ada spread untuk make profit, ya kan, ya kan, Hmm. seperti itu terlepas apapun yang terjadi, ya kan. Bahkan closingnya pun ada yang HK ke atas ya, ada yang HK ke atas ya 224.000 lot di HK ke 3140 ya tadi ya. Nah, ini Hmm. berarti kan mau ada sesuatu, ya. Cuman ya kalau kita masuknya itu ngawur, ya kan, bisa aja dikerjain kayak tadi, ya, bisa aja Hmm. dikerjain. Ya. Makanya money manajemennya diatur. Pemilihan saya udah tepat nih. Money manajemennya salah ya bubar, berantakan semua, kan seperti itu. Jadi menurut saya kembali ke MTech tadi, MTech mau ada apapun juga, kalau saya lihat memang secara TA masih dijagain di atas 1.450, 1.460, itu oke, masih oke banget kok. Ya Hmm. nunggu asing, mungkin asing kan kemarin ada buang hari juga buangan. Nah, asingnya mungkin Iya. taking profit atau apa nggak ngerti. Tapi ada yang nahan ini. Nah, yang nahan ini berarti kan tahu sesuatu nih, karena nggak ikut keluar. Ya, memang kan ada terjadi rotasi ya, rotasi flow ya, pindah ke WiFi, Hmm. pindah ke Raja seperti itu. Cuman ya nggak bisa kita pungkiri bahwa ini nggak boleh kita lupakan begitu aja saham ini seperti itu. Hmm. Oke. Sekarang kita coba ke grup yang satunya, Om. Kita coba ke grup Bakri. Nah, grup Hmm. mereka kan juga naik nih saham-sahamnya kan. Ada Bumi, BRMS, ada Dewa, ada Energi. Mungkin yang nggak terlalu liquid PNBR lah ya. Nah, itu kan ya sentimennya adalah masing-masing. Misalnya ada karena gold globalnya ATH terus gitu kan. Terus ada yang akuisisi emas dan tembaga di Aussie. Hmm. Terus kayak energi itu keuangannya bagus nih di first half 2025. Nah, Hmm. apakah iya karena ini aja gitu menurut Om Ben atau
Sama kayak yang kasusnya MTech tadi misalnya. Mungkin ada news yang market belum ketahui gitu. Cuman yang sudah ngerti mereka udah bergerak masuk kayak gitu. Ya kalau kita ngomong Bakri, ya kan banyak orang yang trauma Mhm. karena Bakri di tahun 2000, Exactly, 2008 ya, betul. 2008 melakukan ya cuci barangnya kan sadis banget ya, Bumi dari 8.000 ke Gocap kan seperti itu. Iya. Cuman yang ya udah kan itu kan histori itu sebagai pelajaran buat kita bahwa setiap saham ada masanya dan setiap masa ada sahamnya. Itu 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 Exactly. itu pelajarannya kan seperti itu kan. Nah, jadi Mhm. ketika sekarang adalah masanya Bakri berjaya, ya udah ikutin aja. Kan simpel itu. Kalau Iya. teman-teman di subscriber yang ikut subscribe saya, itu tiap hari saya selalu ada Bumi, ada BRMS, ada Dewa. Ya, Hmm. selalu ada itu ya di saham-saham baik. Karena secara TA dan flow ini Masih bagus bagus gitu. ya Om ya. Heeh. Masih bagus Oke. banget. Bahkan Hmm. Dewa waktu itu saya pernah bikin ya, Dewa kalau turun sampai di 260 itu makan aja udah, beli aja pokoknya. Hmm. Ya, waktu itu. Tapi ternyata terendahnya Dewa itu di harga kalau nggak salah di 266 ya. Nggak sampai Oke. 260 ya. Setelah itu Hmm. dia reject dan breakout pun dia rally base rally ya kasarannya seperti itu ya kan ya memang sekarang udah di Hmm. 336 Mbak. Buat teman-teman yang misalnya FOMO tadi beli di 350 ya ketinggian Hmm. ya menurut saya ya karena Hmm. resikonya terlalu jauh kan seperti itu kan. Nah tapi Hmm. dengan misalnya let's say nih kita ngomong minggu depan misalnya Dewa ada koreksi, itu bukan Hmm. berarti sudah selesai, enggak, menurut saya belum ya, karena secara TA dia bisa break dari resist weekly-nya ya, jadi ini benar-benar akselerasi tren menurut saya, jadi kenceng banget dan nggak bisa kita lupakan begitu aja ya, itu I Dewa. see. Bumi juga sama, Bumi walaupun asingnya udah keluar terus tapi ya ini Hmm. kan Bumi kan memang ya tunggu ya buy on weakness aja kalau kalau model-model Bumi ya, karena udah rally udah kayak kayak kecapean lah ya, rallynya kecapean seperti itu. BRMS Kecapean. udah kena UMA juga kan, BRMS kan, jadi ya Iya, bakal betul. sideways dijagain. Tapi dengan adanya inflow asing yang gede Hmm. gara-gara dia masuk ke indeks kemarin ya, indeks emas-emasan itu ya, itu membuat berarti kan di saham ini memang memang dibakarin duit ya kasarannya ya, ditarik Hmm. ke atas dengan tujuan tertentu. Ya mungkin kita nggak ngerti apakah ini bakal niru Pak PP di mana nanti kayak TPIA udah naik duluan tinggi, nggak ada fundamentalnya, kosong dan lain sebagainya, tiba-tiba akuisisi ini itu masukin ya kan, sehingga harganya make Hmm. sense dengan harga yang udah price in itu. Nah itu mungkin saya lihat cara kerja Konglo sekarang seperti itu ya, jadi harga bergerak duluan, nanti fundamentalnya akan mengejas ya. Nah jangan sampai kalau fundamentalnya teradjust seperti itu teman-teman FOMO, seperti kalau teman-teman nyangkut TPIA di harga 9.000 di 10.000 ya, ya itu Hmm. berat banget karena ya kayak TPIA udah price in aja harganya kan seperti itu, Hmm. kepentingannya udah selesai ya, Udah kepentingannya selesai. udah selesai, masih Pak Pepe mungkin garap yang lain dulu dan lain sebagainya. Nah kita jangan sampai ketinggalan ya, karena kita Hmm. nggak memahami flow-nya lagi di mana seperti itu. Hmm. Berarti kalau dari sisi teknikalnya ya Om ya, gimana Hmm. kondisi chart sama bid overnya mereka selama seminggu terakhir lah paling nggak dari grupnya Bakri sama MTech tuh maksudnya Om Ben ngelihatnya wajar nggak sih dari charting sama bid overnya mereka seminggu ini? Ya menurut Or saya itu wajar-wajar gimana? aja karena Hmm. dengan adanya akselerasi tren seperti itu atau saham-saham yang Hmm. break ke atas ya, pergerakannya break ke atas, otomatis memancing asing untuk ikutan masuk ya kan, kita ngerti asing juga bisa aja scalper besar juga yang mereka trading juga, ada algoritma dan lain Iya. sebagainya, ada institusi yang jadi satu nyampur di situ sehingga memang bid overnya jadi gemuk banget, jadi sangat liquid ya kan seperti Hmm. itu ya. Tapi yang mesti kita ketahui adalah pergerakannya aja secara teknikal bagaimana. Secara teknikal oke kok, nggak ada masalah. Secara teknikal dia higher high terus ya, higher high kemudian dia koreksi ke bentuk higher low. Nah, kita cari higher low-nya di mana untuk entry ya atau averaging up dan lain sebagainya. Ya kita ikutin aja trennya sampai selesai. Pokoknya gitu aja. Jadi Oke. menurut saya untuk di saham-saham Konglo ini, saran saya kalau teman-teman ingin maksimal ya kan, artinya maksimal di sini bukan berarti saya TP paling pucuk ya, enggak ya, tapi maksimal ini di mana kita terus mengikuti tren ya, kalian pasang fitur trailing stop aja ya, naikin aja trailing stopnya bertahap ya, kalian cari Hmm. area-area supportnya di mana ketika dia ada konsol dan sebagainya, naikin aja ke sana dulu ya kan. Kalau mau TP bagaimana, nggak apa-apa TP aja, tapi jangan TP semua, TP aja bertahap sebagian tujuannya apa, ketika nanti memang saham ini terus bergerak naik ya kan, kalian nggak hilang barang, karena kalau hilang barang ya hilang semuanya, mau beli lagi susah carinya ya, karena takut ketinggian kan.
mau ngejar atas takut ketinggian, mau ambil bawah, mau nyerok kok nanti turun lagi, ya kan akhirnya kan nggak nyaman psikologisnya. Makanya saran saya ya silahkan aja ya. Atau kalau saya bisa saran juga teman-teman bisa bagi 2 akun, satunya untuk buy and hold, satunya buat trading ya, sehingga ada porsi trading, ada porsi untuk invest aja, untuk swing aja, ngikutin polanya. Nah yang mau diingetin kan gini juga, kalau teman-teman bilang kan nanti suatu saat apakah saham Konglo ini akan berakhir atau enggak, saya yakin pasti akan berakhir juga ya kan. Tapi yang itu yang kita nggak ngerti ya. Makanya yang penting adalah ketika saat itu berakhir ya, kita punya pengaman resiko, nggak nyangkut di pucuk akhirnya ya kan. Sekarang kita denial nih, misal contoh nih, teman-teman nggak suka nih saham-saham apa Konglo ya. Nanti suatu saat jangan-jangan teman-teman melihat, wih kok fundamentalnya bagus dan lain sebagainya, tapi hari itu udah rally gila-gila nih, kalian kejar, nah nyangkut cepret ya kan, kemudian koreksi. Nah jangan sampai kejadian seperti itu menurut saya, karena itu bakal bikin porto kalian akan berdarah banget seperti itu. Oke, menarik. Tadi Om Ben sempat bilang saham-saham Konglo ini tetap gimana pun ada masanya. Jadi mungkin pertanyaan banyak teman-teman di sini juga salah satunya, jadi kapan Om pestanya ini akan berakhir? Kira-kira. Ya kalau pestanya berakhir saya nggak ngerti jujur aja ya, karena nggak ada yang tahu di situ kapan akan berakhirnya. Tapi yang saya tahu adalah IHSG sekarang ini udah berbeda dengan IHSG beberapa tahun yang lalu. Nah ini yang mesti teman-teman itu pahami ya kan, IHSG udah berbeda. Berbedanya di mana? IHSG all time high, saham banking tiarap semua. Lalu pertanyaannya siapa yang menahan IHSG kita? Ya saham Konglo, ya kan? Jelas saham Konglo, ya kan? Kalau kita lihat di 10 besar market cap ya, saham Konglo udah mendominasi, ya. Makanya ketika misalnya kalau kalian lihat di SSA aja nggak turun-turun nih, masih di 100 ribuan, ya kan? Ada di CII juga nggak turun-turun, ya di CII masih 280.000, kemudian masih ada brand, ya. Brandnya masih 9.500 ya kan, udah dekat-dekat 10.000 kan. Kemudian kayak kita lihat TPIA-nya 7.500 masian, ya berarti masih susah koreksi juga kan IHSG kita ya, nggak bisa koreksi. Tapi ya udah kita ikutin aja flow-nya, karena asing aja ngikutin kok ke sana kok. Kita lihat ya, entah asingnya asing-asingan atau asing beneran atau scalper atau algoritma apapun juga, AKBK dan lain sebagainya, mereka juga mengikuti di Konglo sekarang. Nah, jadi ya udah enjoy aja. Selama pestanya masih meriah ya meriahin aja. Kalau udah mulai sepi, teman-teman udah mulai nggak nyaman dan lain sebagainya, ya tinggal pasang pengaman. Yang penting teman-teman nggak ketinggalan di atas, seperti itu. Oke, berarti kalau bisa aku simpulin ya Om, resiko utama yang perlu diwaspadain sama teman-teman semua, sama kita semua di sini tuh kalau masuk ke saham-saham yang kayak gitu adalah perkuat sabuk pengaman. Ya. Wajib itu, harus itu ya. Jadi pasang sabuk pengaman, karena ini adalah wahana yang benar-benar volatile ya, bakal volatile ketika memang terjadi perubahan ya. Perubahan misalnya ada berita yang merubah fundamentalnya atau story-nya berubah, ini akan sangat volatile sekali. Dan itu harus diwaspadai menurut saya sih. Oke. Jadi Om, pertanyaan terpentingnya juga nih di sore ini. Kalau teman-teman ada yang mau masuk di antara dua grup ini, yang mana yang harganya masih reasonable menurut Om Ben? Kalau ngomong reasonable, udah nggak ada yang reasonable sebenarnya. Udah nggak ada. Kalau kita lihat MTech, MTech udah dari berapa sih? 600, 400, atau 500 kalau nggak salah, kan udah di 1.500, udah naik 3 kali lipat. Ya, udah naik 4 kali lipat berarti ya, kalau dari 400 4 kali lipat. Contoh lagi apa? SMA terendahnya saya masih ingat 140. 100-an, iya. Iya, 140. Sekarang SMA udah di berapa? Udah di 400. Iya. Udah berapa? 3 kali lipat juga. Kemudian kita lihat Bumi dari sideways, ya Bumi ini yang masih paling gemuk ya, paling berat naiknya. Bumi belum, ya kalau kita ngomong dari 50 ke sekarang udah tinggi, cuman kalau dari sideways-nya di harga 90-an ya, Bumi ini belum beggar ya kan. Kalau Dewa dari 60-an ya, Dewa udah ke jalan dari 60 sampai 300 ya, 350 tadi, berarti udah 6 kali lipat juga ya kan. Kemudian BRMS juga dari 100-an ya, 150 saya dulu masih ingat, 150-an sideways panjang, sekarang udah 900, berarti udah naik 6 kali lipat. Kalau ngomong masuk akal, nggak ada yang masuk akal. Kalau kalian ngomong PBV-nya ngawur semua. Ya inilah market yang sekarang ya, PBV-nya semua berantakan semua. Ya kita nggak bisa hitung secara PBV, karena yang dilihat adalah kepentingannya. Contoh misal begini, BRMS ada potensi masuk MSCI juga kan, dengan harganya yang sekarang yang udah bisa banget, possible banget masuk MSCI.
ya. Nah, kemudian apakah Bumi dan lain sebagainya mau dimasukin? Bisa aja. Sekarang pertanyaannya ya, kalau satu udah masuk, kenapa nggak dimasukin semua oleh Konglo tersebut ya? Udah terlanjur kok, make money aja sekalian, ya. Udah terlanjur jalan, ya kan? Kita lihat cuan udah masuk, berarti dimasukin pasti. PTRO udah masuk di yang small cap digedein, masukin ke global standard kan, kalau bisa naikin aja semuanya, ya. Satu Mungkin nyemplung, aja, semua ikut nyemplung ya Om ya. iya, akhirnya bakal arahnya ke sana semua. Dan itu yang justru di masa sekarang ketika asing jualan di IHSG kita nggak bisa make money di sana. Ya kita nggak bisa nge-short juga, ya kan? Belum bisa short sell kan? Ditunda lagi kan? Nah, jadi Ditinggal salah lagi satu 6 caranya bulan. bagaimana untuk make money? Antara kalian ambil dividen, ya, dividen play, atau ikutan saham-saham yang seperti ini, ya. Ikutan aja terus. Story-nya bagaimana, ini Wi-Fi digarap, mungkin mau ada akuisisi dengan link, ya, mau diumumin, atau mau soal frekuensi mau diumumin dan lain sebagainya, ikutin aja di sana, ya kan? Nah, itu di sana akan membuat kita bisa melihat bahwa wah, ini bisa kita mencari peluang, meningkatin porto aja, ya. Kalau mereka para konglo lagi push rank, kita juga lagi push rank juga dong porto kita. Nah, kan itu aja, sesimpel itu aja. Jadi kalau kalian mau nyaman dengan itu, ya ikutin aja seperti itu. Oke. Berarti sebenarnya kalau bisa ditarik garis merahnya, sebaiknya saham-saham kayak gini itu belum dulu kalau buat long term ya Om ya. Saya nggak bisa Kurang ngomong cocok. long term di sini, ya, karena saham Konglo ini ada seasonality-nya, ya, ada musimnya, ya kan. Kalau kita lihat aja TPI dari harga 10.000 turun ke 7.500 kan, berarti kan ketika nanti story-nya udah selesai, potensi penurunannya juga bisa orang yang udah beli di bawah bisa TP. Ya, contoh misalnya Pani, ya kan. Pani dari harga 19.000 aja sempat turun ke 7.000 kan. Walaupun sekarang udah hampir 15.000 lagi kan seperti itu. Cuman ya itu dari story-nya itu berarti kan penurunannya cukup ekstrim tuh, ya. Makanya teman-teman, saran saya lebih ke arah ngikutin momentumnya aja. Ya, momentum aja seperti itu, ya. Kalau kita ngomong buat invest secara fundamental, nggak bisa, karena di saham Konglo ini rata-rata nggak bagi dividen juga. Jadi kalian mau invest berdasarkan apa? Makanya yang dicari bukan dividen play-nya, tapi capital gain. Kalau udah ngomong capital gain, ya ada di harga tertentu, ketika memang mereka taking profit, ya kita ikut taking profit, gitu aja, ya kan? Kan seperti itu. Baru keinget nih Om, beberapa waktu lalu juga saham Konglo lainnya ikut manggung, sahamnya Lipo. Ya, Lipo Om Ben juga. ngikutin nggak tuh? Gimana tuh kira-kira? Saya jujur aja, kalau saya membandingkan, ya disuruh milih ya antara beberapa Konglo, saya harus pilih 3, ya kan. Misalnya dari Pak PP, dari Happy Hapsoro, kemudian Bakri, kemudian kita lihat dari apa lagi ya, Konglo, MTech Group, kemudian Lipo, kemudian MNC, ya kan. 2 ini yang terakhir akan saya keluarkan kalau saya harus memilih 3. Karena menurut saya lebih nyaman, walaupun mereka pergerakannya itu juga liar juga, tapi ya kasarannya secara TA aja lebih bagus yang 3 tadi dibandingkan yang 2 terakhir, ya kan. Apalagi ya historikarnya Lipo juga, ya begitulah pokoknya, ya kalian bisa cari I sendiri know what gitu you ya. mean Om. Ya, jadi ya menurut saya jujur saya MLPL aja saya nggak ngikutin karena saya nggak cocok dengan sahamnya. Tapi ya udah, saya lebih ambil yang memang kayak PTRO, kayak Raja, saya lebih nyaman. Kemudian MTech, ya kan, kemudian Dewa atau BRMS, nah itu lebih suka saya daripada kalau harus memilih dibandingkan MLPL, ya seperti itu. Oke, aku ngerti Om. Jadi intinya tuh gini ya, kalau misalnya kita udah ada sesuatu feeling yang kurang oke terhadap satu grup atau apapun itu, walaupun sahamnya lagi naik kenceng atau lagi ada yang ngegerakin, better kita tahan diri. Ya, sebenarnya begini sih, sebenarnya semuanya adalah di mana kalian itu bisa mengerti cocok di mana, ya cocok yang mana, ya kan, antara fundamental dengan Konglo, kalian cocok yang mana. Di Konglo sendiri kalian bisa pilih, ada banyak Konglo, ya kan, kalian cocok yang mana. Intinya adalah bagaimana kita membuat porto kita itu berkembang, ya, apapun style kita dan apapun saham kita. Oke. Ya. Jadi yang nyaman aja, yang nyaman kan.
yang pada akhirnya adalah yang menikmati kan kita. Hasil akhir dari Hmm. investasi adalah pertumbuhan dari aset kita ya, pohon pohon Yes. uang kita berbuah kan seperti itu kan. Yang menikmati buahnya kan kita. Mau Mm-mm. buahnya mau buah apel, jeruk, ya, alpukat, durian apapun juga, ya itu terserah kalian masing-masing menanam buah biji apa kan begitu kan. Ya, jadi itu yang jadi intinya adalah fokusnya adalah peningkatan porto dengan saham-saham yang ada di Hmm. IHSG ya kan seperti itu kan. Nah Hmm. dari IHSG itu kalian cocok yang mana aja ya. Hmm. Karena nggak semua orang ya di sini saya yakin juga ada orang-orang yang nggak cocok dengan Konglo kan tadi saya bilang ya. Mungkin ada yang cari Hmm. dividen ya kan. Ada ya silakan nggak ada masalah kan. Pada akhirnya kan pertumbuhan porto itu kalian bisa tentukan mau pakai dividen atau capital gain. Udah gitu aja. Hmm. Hmm. Berarti eh untuk akumulasi saham-saham Konglo Group ini, kalau saat ini, misalnya dari yang MTEK deh sama Grup Bakri, masih disarankan ya Om ya? Maksudnya tentunya dengan money management yang baik juga, masih oke Kalau gitu lah. Kalau saya bilang masih oke, ya. Oke. Belum terjadi, biasanya gini ya, belum ada distribusi yang benar-benar berturutan ya dan membahayakan, Oke. ya kan? Karena Hmm. tergambar dari TA kan saya bilang kan, TA-nya masih fine-fine aja, masih higher high, Hmm. higher high, higher low, ya. Hmm. Kenapa kita khawatirin? Yang khawatir adalah kalau kita mengejar di atas dengan all Hmm. in atau pakai margin, nah itu yang dikhawatirkan kan seperti itu. Tapi selama kalian Oke. bisa belinya nyicil, bertahap, ya, ada koreksi, ya udah beli ini dulu atau mungkin beli sebagian tinggalin oh yang ini lagi rame pindah ke yang ini trading di sini dulu make money di sini dulu nanti ini udah mulai reda udah sepi ya pindah lagi kan begitu kan kemarin PTRO naik kenceng nih ya kan Hmm. sekarang udah mulai sideways ya naiknya mulai pelan-pelan rajanya kenceng ya udah pindah ke raja dulu mungkin nanti switching Hmm. lagi ya kan atau kalian bagi portfolio kalian nggak ada masalah sih seperti itu. Oke. Jadi ini Om, hari ini Om Ben masuk apa aja dan kenapa Om? Aduh. Hari ini masuk apa ya? Hari ini ada MTEK, saya masuk. Saya tadi ada cicilin MTEK lah ya, cicilin waktu merah-merah saya beli pelan-pelan ya. Sedangkan saya tinggalin Raja sempat saya nyopet. Ya udah jual Hmm. terus arah ya sudah habis Raja saya pindah ke WiFi tadi. WiFi beli di bawah 3.000 saya beli tadi. Di bawah 3.000 saya beli. Hmm. Kemudian PTRO saya ada jajan sore juga karena closingnya 7.000 saya masuk PTRO juga dekat 7.000 tadi. Terus rokok-rokokan saya juga beli ya. Tapi ini Oh. udah panjang ya. Rokok-rokokan saya juga nyimpen karena saya lihat potensinya oke ya. Apalagi ya keras saya juga beli. Ada Hmm. mutu ya, ada mutu. Kemudian apalagi ya? Itu aja sih sebenarnya. Sahamnya kan yang gerak itu aja soalnya. Iya, bener-bener emang yang lagi manggung hari ini sih. Iya. Mm-mm. Ya karena kalau udah gitu ya Porto nggak naik kita ya. Kalau kita belinya yang lagi merah-merah ya nggak naik-naik kan gitu Portonya. Kalau sektor rokok, Om, Nah, kira-kira ke depannya? sektor rokok ini menarik ya. Menurut saya ini menarik Hmm. banget ya untuk rokok ya. Bukan karena saya punya ya, karena ya saya punya karena saya merasa ini menarik kan ini kan begitu kan. Kalau Hmm. kita lihat ya dengan adanya Menteri Keuangan yang baru ini kan saya sudah sempat bilang ya, Menteri Keuangan yang baru ini sangat concern dengan industri rokok. Ya, saya jadi juga bikin Hmm. story ya. Karena dia melihat karena Pak Purbaya ini ternyata cukup oke ya kan karena dia bukan hanya praktisi aja tapi dia pelaku pasar ya dia Hmm. bekas orang sekuritas juga ya jadi dia mengerti Yap, market bagaimana untuk menggerakkan ekonomi market bagaimana memancing investor dan lain sebagainya dan dia kan bahkan betul. bilang nanti kita lihat janji saya ya bahwa Q4 kita GDP naik 7% kalau nggak salah ya targetnya Pak Purbaya kalau nggak salah ya mohon maaf kalau teman-teman saya salah sebut ya tapi saya ingat Pak Purbaya menyebutkan itu. Jadi GDP 6 atau 7% pokoknya target target beliau. Nah, target ini akan tercapai dengan cara apa? Bukan dengan cara data BPS yang dirubah, enggak. Tapi dengan Hmm. cara bahwa memang bekerja, membenahi sektor-sektor padat karya. Salah satu Hmm. sektor padat karya yang ada di Indonesia adalah rokok. Ya, Hmm. pabrik rokok ini ya, ini karyawannya gede, ya kan? Dan Hmm. rokok-rokok misalnya kayak rokok-rokok kretek yang dilinting pakai tangan masih pakai manual, ini Hmm. menggunakan sumber daya manusia yang banyak gitu loh. Betul. Ya Hmm. kan? Nah, dengan concern tersebut makanya Pak Purbaya sempat nantang kan Menteri Kesehatan bilang, kalau kalian nggak bisa nyediain lapangan kerja jangan bilang bahwa rokok ini mengganggu kesehatan.
ya kan? Kalau kalian ngomong rokok ini mau diturunkan supaya orang nggak ngerokok, ya kasih solusi lapangan pekerjaan. Itu solusi yang sangat make sense sekali, karena kita nggak bisa membatasi orang yang merokok, kan begitu kan? Sekarang aja Betul. kalau teman-teman lihat ya, ada orang-orang yang berprinsip saya mendingan nggak makan, yang penting merokok. Ya, karena Hmm, mereka udah betul. sangat ya ini habit Addicted. yang buruk sebenarnya kan. Hmm, Cuman ya hmm. itu adalah realita, ya kan. Nah, Yes. dengan adanya kita mengerti bahwa Indonesia pun ya, selain perokok terbesar, Indonesia adalah produsen yang bagus untuk rokok berkualitas. Ya, kalau kalian lihat rokok Ese yang dari Korea Selatan aja produksinya di Jawa Timur. Nah, itu yang harus kalian pahami. Nah, dengan adanya concern tersebut, maka Pak Purbaya memberantas ya cukai yang rokok-rokok ilegal ini diberantasin semua. Kalau memang mau ya dicukain aja semuanya. Nah, supaya apa? Supaya kita nggak perlu neken yang udah jalan, ya kayak gudang garam, kayak Sampurna, ya Jarum dan lain sebagainya. Kita nggak perlu naikin cukainya mereka, tapi kita meratain aja supaya mereka nggak Hmm. tertekan, karena mereka adalah produsen rokok yang sangat besar. Ketika mereka produksinya menurun, bebannya gede, maka yang jadi adalah layoff. Ya, Iya, ketika terjadi betul. layoff, ekonomi kita berhenti lagi, karena yang di layoff adalah menengah ke bawah, ya kan? Hmm, Nah, menengah ke bawah ini yang menggerakkan roda perekonomian sebenarnya. betul. Makanya aku bilang rokok ini bakal ada potensi reversal. Ya, kalau secara chart juga kelihatan banget semuanya ada potensi reversal semuanya. Karena apa? Ya karena udah ada napasnya gitu loh. Sedangkan di Menteri Keuangan yang lama, rokok ini dianggap sebagai sapi perah aja kan. Cukainya dinaikin Hmm, terus ya kan. Tapi yes. rokok ilegalnya masih banyak. Akhirnya orang beralih Hmm, dari rokok cukai ke rokok ilegal karena rokok cukai semakin mahal. Tapi hmm, ketika nanti Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya ini bisa menurunkan bahkan untuk cukai rokok yang udah ada, harga rokok nggak terlalu mahal, ya kan? Orang ya daripada cari yang ilegal yang nggak jelas, yang mungkin nggak sehat juga, nggak ada standarnya dan lain sebagainya, ya mending ke rokok-rokok yang udah ada aja kayak Bismillah, kayak Gudang Garam, kayak Sampurna. Nah, ini akan membuat laporan keuangan mereka jadi bagus. Nah, ketika laporan keuangan hmm, jadi bagus, itu akan mengundang investor masuk di situ. hmm. Kalau teman-teman perhatikan ya, kenapa sih perbankan terkoreksi terus? Kemarin kan keluar laporan keuangannya, semuanya nggak ada yang bertumbuh keuangannya, semuanya turun. Nah, ketika keuangan sebuah emiten menurun, investor nggak suka, karena investor membeli masa depan. Mereka Yes. nggak beli sekarang, mereka beli untuk masa Hmm, depan. Kalau mereka melihat industri rokok ini bakal meningkat laporan keuangannya, investor suka, investor akan beli sekarang. Untuk apa? hmm, Untuk masa depan. hmm, Nah, ini yang kebalikan sama kita gitu loh. Ya ini yang dilihat mereka, karena mereka melihat industri rokok ini seksi lagi. Karena apa? hmm. Laporan keuangannya naik, pertumbuhan labanya ada, ya kan? Nah, ini Kebijakannya. yang Hmm, dikejar. Nah, hmm. makanya akan tercermin di pergerakan harga sahamnya. Karena apa? Banyak investor yang beli, ya kan? Kalau banyak yang beli, harga otomatis akan naik. Sesimpel itu kan. Nah, itu yang harus Hmm. kalian mengerti seperti itu. Oke. Jadi akhir tahun ISG bisa ke berapa Om? Mungkin nggak ke 7, ke 86. Mungkin sangat possible. Oh, oke. Saya sangat possible IHSG bisa 86, sangat possible ya menurut saya. Tapi ya kita lihat Hmm. yang terjadi apa. Menurut saya nggak usah ke 86, IHSG bisa nangkring 8.000 kuat ya, dengan gempuran Ya, asing yang gila-gilaan. Itu menurut saya udah istimewa sekali loh. oke. Ya, kita lihat asing kemarin jualan berapa, 1 triliun, 1 triliun, jualan Hmm, terus iya, asing, net sell terus betul, tiap hari, betul. iya kan? Nah, Tapi IHSG tetap bisa berada di 8.000, berarti kan memang ya sudah, berarti memang terjadi pergeseran penopang IHSG, seperti itu aja. Nah, kalau terjadi pergeseran, nah kita nggak bergeser, ya mau gimana? Contoh hari ini ya, hari ini saham turun 403, yang naik 259, tapi IHSG 0,59%. Kenapa bisa begitu? Karena dari 259 yang naik, yang lebih kecil daripada yang turun, ya saham-saham market gede itu naik semua rata-rata. Sehingga hmm, bisa mendorong IHSG kita naik ke atas. Ya kan? hmm, Sebenarnya kunci menaikkan IHSG kita ini ya saham-saham market besar yang 20, top 20 aja separuhnya naikin aja terus. hmm. Goreng aja terus, didorong terus ke atas, sementara yang market bawah juga bergerak naik ke atas, mau banking turun pasti akan ketahan. Ya kan? Kan seperti itu. Nah, kita berharap ketika nanti GDP membaik, ya ekonomi membaik, asing kembali melirik banking lagi. Ya kan? Nah, ini kan udah enak. Jadi kalau udah oke semua, ya saham konglo naik, bankingnya udah dilirik asing lagi, didorong lagi ke atas. Nah, banking ini bisa nanti menambah dorongan kenaikan IHSG kita.
Nah, ini yang kita tunggu aja sebenarnya, tunggu waktunya. Cuman memang sekarang belum, karena untuk memperbaiki perekonomian itu butuh waktu, butuh Hmm. eh, hal yang nggak gampang kan seperti itu. Tapi bisa lah pasti ke depannya. Jadi dengan keluarnya asing yang udah lumayan besar sampai hari ini, kita perlu, maksudnya hal itu perlu tetap kita pertimbangkan kalau kita mau masuk ke market ke suatu saham apapun atau gimana Om? Maksudnya kita perlu concern nggak sih ke situ tetap gitu? Untuk concern ke apa, sorry? Ke ini, ke asing yang masih banyak keluar sampai hari ini. Menurut saya jujur aja ya, kalau dengan posisi sekarang saya nggak terlalu worry dengan asing keluar segitu banyak, karena Oh. ya terbukti kan, terbukti bahwa kita bisa make money di market, kita bisa growth porto di Hmm. market, tapi tentu saja ada nggak resikonya, selalu ada ya, ada nggak Hmm. resikonya, selalu ada. Makanya pasang pengaman, stop loss ya kan, jangan FOMO. Saran saya kan seperti itu, jangan FOMO, jangan all in. Justru ketika memang kalian merasa ada satu emiten yang bagus ke depannya, sekarang lagi diperbaiki, ya belinya sekarang, jangan ngejar nanti, ya kan, seperti itu kan. Saya jujur aja kemarin saya ada nyangkut di HMSP sama Bismillah merah, tapi hari ini udah Hmm. lumayan hijau. Ya, ya saya Oh. nyicil kan, saya nyicil beli, nyicil beli, nyicil beli, jeblos ke Hmm. bawah, jebret, waduh ke bawah, ya udah. Karena Hmm. saya memang masuknya untuk swing dan nggak gangguin, ya saya biarin aja sudah. Saya ada beli di porto lain supaya bisa average-nya bisa berbeda ya. Ya udah saya Hmm. beli, ya udah enjoy aja, jalanin lagi, ya udah nikmati aja pokoknya seperti itu. Oke. Even buat temen-temen yang, karena kan kita kalau misalnya kita belinya nggak di satu harga ya Om, dalam arti kita nyicil, itu most likely modal kita juga nggak yang kecil-kecil banget gitu. Cuman untuk teman-teman yang misalnya modalnya 1 juta, 2 juta, dan yang harga sahamnya yang dikejar itu lumayan juga, apakah metode nyicil masih wise atau jual bertahap juga gitu? Hmm, kalau gini, kalau kalian memang modalnya kecil, saran saya cari saham-saham dengan eh, kelincahan yang tinggi, ya, yang lebih Hmm. lincah. Contoh gini, HMSP lebih lambat daripada Bismillah, itu jelas, karena likuiditasnya berbeda, ya kan. Kalau kalian nyaman dengan HMSP yang memang pergerakannya lambat, ya, kelemer-kelemer begitu kan, karena bobotnya gede, ya, pilih HMSP. Kalau pingin yang lebih cepat ya Bismillah. Kan contohnya Hmm. kan begitu ya, ini hanya contoh ya. Lalu untuk belinya apakah harus bertahap? Saran saya iya, karena kita nggak pernah ngerti kan penurunan sebuah saham sampai mana bottomnya. Kemudian yang kedua adalah menjaga psikologis kita aman. Ya. Hmm. Karena kecenderungannya kalau kita udah terlanjur beli satu harga, apalagi kita banyak liatin di Porto, akan goyang, ya Hmm. kan? Nanti diguyur, aduh gimana nih, panik, jual apa enggak? Nah, kan begitu. Makanya saran saya belinya bertahap. Nanti kalau misalnya lagi beli bertahap, lagi enak-enakan beli, dia naik ke atas, jepret ke atas ya. Nanti averaging up aja. Ya, Hmm. tungguin dia kita cari retrace-nya di mana, kita average up di sana. Sehingga Oke. kita itu punya 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 porto itu nyaman gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bilangnya saya pingin beli di bawah ya, serendah mungkin ya, sebanyak mungkin ya nggak bisa. Nggak berjalan seperti itu. Investasi nggak berjalan seperti itu menurut saya ya. Karena kita nggak pernah ngerti harga puncak di mana, harga bottom di mana. Ya, oke. Oke, menarik pembahasan kita sore ini sebenarnya banyak banget nyebar ke konglung-konglung yang lain gitu ya, selain bahasan kita sore ini. Mungkin setelah ini akan asik kalau kita bahas komen teman-teman, udah banyak banget dari tadi. Dari kita ngomong Om, buset, ini segala macam saham ada di sini kayaknya disebutin. Nah, oke, sebelum kita masuk ya ke Q&A sore ini, aku mau ngasih tahu ke kalian semua, kalau sekarang itu screening saham itu nggak ribet lagi loh di Poems. Karena kita udah punya fitur AI stock picking di Oh, ada ProTrader sama AI-nya. di iya Om, di Baru Poems tahu Web. aku. Jadi, Keren. gimana Om Ben nih? Nanti dicoba Om. Ada di Ya, ProTrader iya, iya. dan di Poems Web. Di menu Oh, baru web research, ya? Yang mobile belum ya? belum. Jadi baru ProTrader sama web. Oke. Nah, nanti bisa teman-teman cek. Nah, fitur ini itu menggabungkan AI dan indikator teknikal untuk bantu kamu screening saham secara lebih cepat dan akurat. Tentu tetap disclaimer on, cuman eh we hope dengan adanya AI stock picking ini segala
macam apa ya? Intinya stock picknya itu bisa lebih akurat, lebih cepat dan teman-teman ya dan bisa jadi pertimbangan buat teman-teman lah yang bingung masuk apa di market gitu ya. Jadi jangan lupa dicobain akses segera fitur AI stock picking melalui menu research di ProTrader dan PoemsWeb. Nah, terus jangan lupa juga buat teman-teman, aku nggak bosen-bosen bilangin bahwa kalian harus coba menu Swift di Poems Mobile dan ProTrader ya. Menu Swift yang kita bisa benar-benar pindahin lotnya itu dengan cepat banget. Klik-klik-klik, satu klik udah gampang mindahinnya dan fee-nya murah gitu ya untuk day trade. Kita ada di 0,1%, berlaku untuk transaksi beli dan jual di saham yang sama, jumlah yang sama, dan di hari yang sama. Nah, kalau fee standar kita ada di 0,15 dan jual 0,25. So, jangan lupa trading pakai Swift di Poems. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Sebenarnya sempat kebaca sih dari ya pembahasannya sebenarnya yang udah kita ini sih Om, kayak ada WiFi, ada Inet, ada ada yang bahas Mina juga, Mina. Terus ya masih Sambakri juga, Goto, Mary. Kira-kira ada yang menarik nggak Om? Pani, Harum. Apa ya yang menarik kalau Mina kan gara-gara Bufa ya, Bufanya udah kenceng naik duluan ya, Minanya ikutlah. Hmm. Ratu juga Hmm. ketarik raja juga kan. Hmm. Coba kayaknya ya yang nggak banyak dibahas orang tuh saham apa coba, Apa Om? tapi sahamnya deket all time high, coba tebak. Lapis berapa? Sahamnya deket all time high tapi orang nggak banyak bahas. Bukan. Masa WiFi? Enggak, Bukan, itu Wifi kan kan rame, ramen. Itu kan rame. ramen. Coba apa, coba tulis apa sahamnya. Ya, coba teman-teman tebak deh. Coba tebak ya, saya kasih tebakan. Sahamnya tidak banyak orang bahas, tidak banyak orang punya mungkin, ya kan? Ya, Hmm. bahkan ada orang bilang ini IPO yang gagal, tapi harga sahamnya dekat all time high. Bukan pipa kan, Om? Enggak lah, CBRI. kita kita nggak ngomong yang receh-receh lah, yang ngomong yang gede-gede lah. Oh, oke. Tebakan di komen udah ada yang bener belum tuh, Om? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Bener kan? Ayo, teman-teman bekerja lebih keras, tebak sampai benar. Jarang disebut, jarang dimiliki. Enggak, jangan sebut, jangan dimiliki. Terbukti dari running trade komen ini. Oh, oke. Boleh kasih clue nggak, Om? Depannya apa? Huruf depannya? Udah Atau ada yang jawab belakangnya? nih. Nah, ini udah ada yang jawab nih, udah mulai banyak, udah mulai pinter-pinter nih. Ya, sahamnya Oh iya. emas. Oke. Nah, saham Oh, emas sekarang. baru banget dong, ini baru banget ini mah. Iya, tapi nggak rame kan? Iya nggak Kalah terlalu sih. hype-nya lah. Kalah Iya. hype, kalah hype kan dengan saham-sahamnya yang lagi kencang. Padahal saham Mm-mm. emas ini adalah salah satu IPO yang baik menurut saya. Karena Dapatnya lumayan, ya kan? Kemudian dikasih turun dulu. mm-mm. Penurunannya walaupun ekstrim di 3.000 sampai 3.100, nggak sampai di bawah harga IPO loh. Di 3.100, ya kan? Iya, iya. Kalian intinya kalian beli harga IPO sampai sekarang pun masih cuan. Ya, Mm-mm, bahkan kalau kemarin betul. bisa jual di harga 49, 5.000, sempat 5.000 ya kemarin ya, kayaknya hampir lah. Itu lumayan, udah beggar, ya kan? Udah hampir Mm. beggar kan seperti itu kan. Mm. Nah, apalagi yang averaging up di ketika harga bawah. Nah, kalian harus memperhatikan bahwa tidak semua saham itu jelek. Nah, ini ada yang ngomong emas masih rugi, ini rugi apa? Berarti dapatnya di atas kalau kayak gitu. Ya, rugi ini ada yang bilang begini, emas tuh nggak potensial Om Ben, karena apa? Utang. Utang, iya. Itu sering Iya, banget utang, denger. katanya Iya. utang. Ya, utang bayar ke MDKA kan, IPO bayar Mm-mm. utang. Nah, kan harus mengerti bahwa secara kepentingan ya saham emas ini nggak berjalan dengan fundamental yang lama gitu loh kasarannya, ya kan? Kalau kalian ngomong emas karena utang akan ngarungin retail. Sekarang pertanyaannya dengan market segede itu, Hmm. retail emang punya duit untuk masuk ke Iya. sana. Nah, kalian aja nggak punya Iya. sahamnya kok, jangan ngomong ngarungin retail lah.
Harganya Duitnya kan 4.000 mahal kan? lebih gede dari Ya, Cedia pas IPO juga kan. ya mahal Hmm, ya kan. macam. Enggak, jadi yang diincar bukan duit retail, tapi duit institusi, duit asing yang Hmm, diincar nanti. Nah, jadi dengan kepentingan di situ saham emas ini makanya di-maintain. Bahkan ya ketika kemarin waktu naik kenceng Indo Premier jualan ya kan, underwriter kan Indo Premier salah satunya yang ngebangun dari hmm, ARB pun Indo Premier waktu itu 3130 dibangunin, dibeli Indo Premier, dibeli PD semua. Setelah itu dia oh, sideways 2 hari baru jalan ke atas kan, rally pelan-pelan kan, hmm, baru Indo Premier keluar di atas. Tapi dengan harga sahamnya yang di atas yang sekarang 4540 ya, kalian nggak bisa melupakan saham ini juga menurut aku. Karena secara TA-nya bagus. Kalau ngomong TA, saham emas ini selama dia di atas 4.350 itu masih oke. Ya. oke. Nah, itu kalian bisa catat, kalian bisa analisa ya cocok atau enggak. Karena jujur aja pergerakan saham ini ketika lagi siksa itu mengerikan. Jujur aja mengerikan sekali. Ini bisa dari harga 4.600 ke 4.900 kemana hanya beberapa menit aja sampean. Itu jadi Hmm, iya, memang begitu. Ini barangnya kering. Permasalahan di saham emas ini barangnya cukup kering. Ini mirip koin, hmm. ya. Ah, Ini oke. mirip koin. Nah, satu lagi yang terlupakan juga koin, Hmm, kan? Koin itu kalah hype sama CDIA. Padahal upside kenaikannya gilaan koin jauh, oh iya jauh. kan? Jauh Hmm, banget, ya kan? banget. Dan ketika semua orang bilang, oh udah selesai nih koin karena apa? Karena ini cuman bursa kripto, uang palsu dan lain sebagainya, bla bla bla. Ya kan, udah suspend 2 kali ini bakal dicuci selesai. Tapi ternyata saham ini nggak turun dari harga 2.000, Hmm, ya kan? Nah di situ ketika teman-teman perhatikan ya pergerakan harga sahamnya terjaga di area-area tertentu atau area-area harga psikologis ya, maka itu belum selesai, gitu loh. hmm, Nah, apalagi kalau ditarik ya, broker-broker penggeraknya itu belum keluar semua ya. Jadi mereka cuma mau ngeringin harga aja. Ketika harganya kering, hmm, mereka lebih mudah untuk menaikkannya. Nah, hmm, proses pengeringannya itu yang biasanya sideways panjang. Nah, itu hmm, yang mesti teman-teman pahami. Jadi menurut saya koin apakah udah selesai juga? Belum selesai nih koin. Ya. hmm. Cuman resikonya lumayan kalau koin karena harus hati-hati lah. Harus hati-hati cek TA-nya ya. Jadi benar-benar eh, tidak semua saham yang fundamentalnya dibilang jelek itu jelek gitu loh teman-teman. Karena Yes. fundamental itu nanti mereka akan memperbaiki dengan adanya dana yang masuk tersebut, ya kan. Misalnya emas begini, emas ini kan beritanya yang bagus kemarin kan ada tambang baru kalau nggak salah kan, eh, yang ada di emitennya ini kan kalau nggak salah ya ada buka tambang baru atau dapat tambang baru apa gitu. Nah ini yang jadi story-nya kan begitu kan. Nah nanti ketika kalian ngomong fundamentalnya ini untuk bayar utang dan lain sebagainya, utangnya bakal tiba-tiba lunas nanti. Dan simpel itu aja, utangnya tiba-tiba lunas aja. Ya kan, mereka bisa bayar utang dan lain sebagainya. Tapi harganya Iya. mungkin udah kemana-mana, udah nggak karu-karuan, mungkin udah nggak di 4.000-an lagi. Tapi ya, nah dari situ makanya ingat ya, setiap saham yang saya sebutkan ini kalian harus cek ya, cek di mana cocok nggak buat kalian itu yang pertama dan yang kedua entry-nya di mana. Ya, entry-nya di mana. Hmm, Ya, itu yang mesti kalian perhatikan dan hmm. ketika sahamnya merah, coba cek siapa sih buyer sellernya. Jangan-jangan menarik nih, ya kan? Nah, kalian bisa cek, kalian lihat dan lain sebagainya ya. Yang Hmm. penting kan begini, yang penting teman-teman kan nggak dikarungin, kan begitu aja. Ya, kalau orang lain nanti dikarungin di pucuk ya terserah tuh urusan orang lain. Yang penting kalian sendiri kan udah teredukasi, kalian bisa Hmm. mengambil peluang ya, beli mau Yes. mau nyopetin mau apa terserah. Yang penting kan porto kalian bertumbuh kan begitu aja. Ya, jadi Oke. saya mau ajarin teman-teman di sini itu yuk kita belajar secara dunia baru dalam dalam trading ini karena udah nggak sesuai dengan buku yang lama gitu loh ya. Hmm. IPO udah nggak sesuai semuanya itu berdasarkan apakah udah masuk dimiliki oleh konglomerasi, ini udah ngomong adalah kepentingan bukan fundamental lagi, story-nya sudah bukan itu ya. Dan yang penting adalah Oke. saham ini exitnya bukan ke retail, udah gitu aja. Kalau exitnya Hmm. bukan ke retail itu pasti aman. Tapi kalau exitnya udah ke retail, ya nggak bisa ngomong, ya kan? Karena Hmm. saham-saham yang udah di bawah harga IPO sekarang ya nggak bisa ngomongnya seperti itu. Oke. Aku rasa sih untuk terutama followersnya Om Ben ataupun Sobat Philip yang dengerin dan memang sudah banyak nyebur ya ke market, harusnya udah paham banget
materi sore ini dan hopefully bisa lebih mempertajam ilmu kalian semua. Hari mau masuk mana, ya semuanya bisa ditelaah dengan lebih baik. Nah, kalau sekarang aku mau minta Om Ben, minta tolong dong komentarnya Om, atau masukan lah ya, saran dan masukan untuk teman-teman yang investor baru, eh, ikut euforia saham konglomerat atau pelan-pelan akumulasi saham banking. Karena dari tadi juga aku masih lihat komen-komen yang menanyakan saham banking, jadi kita bahas sedikit. Oke, jadi gini, kalau kalian mau bermain di saham banking, ya, kalian harus memastikan yang pertama adalah kalian punya uang yang sangat dingin. Ya, itu ya yang harus dilakukan. Yang pertama, uang yang sangat dingin. Artinya, kalau sekali nyebur di sana, kalian nggak bisa expect dalam bulan depan bakal naik. Ya, enggak. Karena jelas secara flow, asing lagi distribusi. Ketika asing lagi distribusi, maka yang terjadi adalah sahamnya pasti tertekan. Ya, tergantung bayar-bayar ini cukup kuat nggak? Lokal kita cukup kuat nggak untuk nyerokin dan nahan, kan seperti itu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kalian punya money management yang bagus. Karena kita nggak pernah ngerti bottomnya di mana. Ya, kita nggak pernah ngerti bottomnya di mana. Bisa aja BCA jebol 74, bisa nggak? Bisa aja. Itu possible banget. Tunggu waktu aja. Misalnya seperti CTA juga begitu kan. Tapi ya, apakah akan jebol juga? Nggak ada yang tahu juga. Jadi kalian harus punya money management yang kuat. Artinya ketika kalian nyemplung dulu ya, kalian harus siapin dana untuk worst case-nya, untuk ambil di bawah. Ya, jadi misalnya nyemplungnya, kalian berpikir BCA murah 7.500 sekarang, 7.500 murah, cemplung aja semuanya. Nanti kalau dibawa ke 7.000, nah kalian siap nggak? Saya tanyakan begitu aja. Kalau kalian siap ya silakan, mau nyemplung all in nggak peduli, silakan ya. Tapi dua itu yang harus diingat, uang dingin ya dan money management. Karena apa? Karena naiknya nggak tahu kapan. Butuh waktu. Ya, mungkin bisa recover di tahun depan atau enggak ya. Kita lihat aja. Ya, itu yang harus dimengerti. Kalau kalian tidak siap dengan hal tersebut, nggak usah pegang saham banking. Ya, kalau kalian nanya saya pegang nggak? Nggak, karena saya nggak siap. Karena gini loh, saya itu kan memang orang yang tiap hari lihat market, ya kan. Daripada uang saya greget di saham banking ya, sementara ada saham-saham lain yang naik bisa siksak, ya udah uang saya mendingan saya pindahin aja ke saham lain dulu, ya kan. Let's say misal kita punya uang 100 juta nih, ya kan. Nah, kalau kalian punya uang 100 juta dan cuma 100 juta, daripada kalian demi di banking, ya kenapa nggak 100 jutanya ini kalian kembangkan dulu. Siapa tahu jadi 200, jadi 300, ya kan. Nah, nanti sisanya masukin ke banking, kan boleh, ya kan. Nah, tapi kalau kalian nggak hati-hati juga, 100 bisa jadi 50 jutaan karena nyangkut dan cut loss kan. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Ya, jadi kalian harus sesuai nggak sih dengan diri kalian gitu loh, intinya. Ya, kalau sesuai silahkan pilih aja. Kalau saya pribadi saya nggak suka. Makanya saya bilang salah satu porto saya yang tadi saya share di story saya itu baru 2 hari udah naik 9% dari growth all equity loh. Ya, jadi kan yang saya share kan portfolio return itu adalah all equity. Nah, kenapa bisa begitu? Karena saya fokus ke saham yang bergerak. Ya kan? Jadi, porto ini memang saya kembangkan, saya masukin ke saham-saham yang lagi bergerak. Sehingga baru 2 hari aja udah growth-nya udah naik 10% lagi. Dari akhir bulan lalu. Ya kan? Dari tanggal 30 September itu udah naik 10%, 9% sekian gitu loh. Nah, kenapa bisa begitu? Karena saya mengincar yang momentum, yang bergerak. Ya kan? Nah, sementara kalau misalnya saya punya uang sisa yang memang saya alokasikan untuk banking, ya saya pindahin ke banking nggak apa-apa. Tapi saya pribadi saya nggak suka, ya karena saya suka uang saya produktif begitu dan saya bisa mantau market tiap hari. Tapi kalau teman-teman yang kerja nggak bisa mantau ya pindahin, nggak ada masalah. Ya ini masalahnya adalah bukan cuma suka dan nggak suka sebenarnya sih, tapi lebih ke arah cocok mana kan begitu, ya kan. Silakanlah teman-teman ya. Ini pilihan kalian masing-masing seperti itu. Oke, sekarang buat investor yang baru nyemplung Om, sarannya untuk di saham-saham yang rame seperti sekarang ini. Nah, buat investor yang baru nyemplung, saran saya adalah kalian belajarlah resiko. Karena kita berada di market euforia sebenarnya. Contoh, ini saya barusan baca SMLE kenapa ARB padahal sentimennya bagus. SMLE termasuk saham euforia. Kalau kalian lihat chartnya SMLE itu kayak tangga surga. Naik, terus pelan-pelan tiap hari naik, terus tiba-tiba 2 hari kemarin koreksi dari ARB langsung. Ya kan? Nah, dengan adanya pola seperti itu, SMLE ini salah satu saham yang saya juga nggak suka sejujurnya, karena saya nggak bisa analisa. Karena saham ini kayak tukeran, ya kan, kayak tukeran, bidnya juga gimana sih?
pergerakannya tuh nggak natural kayak misalnya kayak Raja ya, kayak Oke. yang lain lah, kayak Keras, kayak PTRO. Ini kurang natural menurut saya, terlalu digambar gitu loh, ya kan. Nah, sehingga ketika likuiditasnya yang diciptakan palsu itu hilang, ya, dan ada tekanan jual, ya tiba-tiba ARB aja begini, ya. Ini udah beruntung kalian sebenarnya kalau lihat SMLE sama SMIL bisa keluar kan, ya. Nah, itu yang kalian harus pahami kan begitu kan. Jadi tidak semua saham tuh pas buat kalian. Terutama buat teman-teman pemula ya. Teman pemula saran saya belajarlah analisa teknikal. Ya. Hmm. Kenapa nggak fundamental dulu? Ya kan? Karena yang pertama fundamental lebih susah daripada teknikal untuk dipelajari. Itu Mm-mm. yang mesti diketahui. Ya. Satu, fundamental lebih susah daripada teknikal. Dan yang kedua, fundamental tidak bisa dipakai untuk cari duit secara instan alias buat trading. Hmm. Ya, paham ya? Jadi fundamental itu adalah menaksir masa depan perusahaan long term. Kalau Pak Hmm. Lokewong ngomong kan harus sabar, ya kan? Warren Buffett bilang katanya mau punya duit berkembang ya sabar, bayi aja kan butuh 9 bulan katanya kan untuk bisa lahir kan, butuh Iya. proses. Nah, itu fundamental. Nah, sedangkan buat teman-teman baru apalagi generasi Z yang sekarang Gen Z ini, ya kan, yang di dunia serba cepat nggak akan sabar dengan hal itu, makanya butuh belajar teknikal. Itu paling Hmm. gampang. Teknikal tuh apa sih? Support, resist, dan trend. Pelajari Hmm. itu, perdalam itu, di mana area supportnya, resistnya bagaimana, trennya naik, sideways atau turun. Nah, kalau lagi turun jangan dipilih, pilih yang trennya lagi naik ya. Kalau lagi sideways, buy on breakout, dia jebol, ya kita beli, kita masukkan seperti nah itu kita bisa bisa pakai untuk teman-teman itu mengukur resikonya, ya kan. Nah, ada yang namanya stop loss dan lain sebagainya. Nah, jadi buat teman-teman baru, saran saya belajarlah itu dulu. Nggak usah aneh-aneh dulu lah. Nggak usah belajar Hmm. flow, nggak usah belajar fundamental, susah buat kalian. Kalau kalian nggak bisa teknikal, jangan belajar yang lain dulu. Belajarlah teknikal, perdalam dulu. Ya, kalian berlatih, bisa oke, baru mulai belajar flow, belajar broksum lah, bandarmologi lah, fundamental, terserah. Seperti itu. Oke, mantap. Thank you so much ya Om pesannya. Coba aku rangkum sedikit ya teman-teman. Jadi untuk gimana untuk yang udah pegang banking turun terus. Nah, yang perlu diingat, pakai uang pastikan yang saham-saham yang banking kita itu duitnya duit dingin. Terus kita perlu ingat bahwa sampai sekarang asing masih distribusi, sehingga kita harus memasukkan itu ke pertimbangan kita dan perlu menggunakan MM yang bagus karena kita nggak pernah tahu bottomnya di mana. Nah, untuk teman-teman yang baru atau yang mungkin baru masuk market tahun ini, jadi belum terlalu banyak mengalami masa-masa misalnya dari COVID atau dari yang sebelumnya lagi, penting banget untuk mempelajari manajemen resiko dan analisa teknikal. Teman-teman jangan khawatir kalau analisa teknikal gimana, belajarnya di mana. Nah, kita itu rutin banget ya untuk adain kelas edukasi yang bisa kalian langsung cek di aplikasi Poems Mobile di bagian online seminar. Nah, itu kita seminggu bisa beberapa kali kelas edukasi yang basic. Jadi kita belajar candle lah, belajar apa, semua kita pelajarin dan itu per topik. Jadi teman-teman kita harapin dari kelas yang rutin kita adakan ya bisa semakin dalam tanda kutip pintar ya untuk memilih saham-saham mana yang sebaiknya kita masuk atau enggak. Dan juga jangan lupa lagi buat yang memang agak susah waktunya nih untuk nge-screening saham, eh, jangan takut lagi, jangan ragu lagi. Kita sekarang punya fitur AI stock picking di ProTrader dan PoemsWeb. Jadi fitur ini gabungin AI dan indikator teknikal ya untuk bantu kita screening supaya cepat dan akurat gitu. Nah, jadi langsung akses fitur AI stock picking di menu research yang ada di ProTrader dan PoemsWeb. Oke. Oke, teman-teman, kurang lebih itu. Thank you so much Om Ben untuk insight-nya yang sangat bermanfaat hari ini. Dan apalagi Om, masih Apalagi, senyum-senyum mulu nih dari tadi. Kayaknya masih enggak, happy banget ngeliatin Porto dari tadi nih. iya. Happy lah, gimana nggak happy? Teman-teman juga aku rasa banyak yang happy lah ini ya. Iya, oke. Hopefully kebahagiaan ini tidak cepat berakhir ya teman-teman. Iya, Dan enjoy pasti aja. tetap harus banyak belajar. Ilmu-ilmu Om Ben itu daging semua, teman-teman jangan lupa juga dipelajarin, terutama buat kalian yang aktif ya, daily trader gitu. Nah, ya itu aja paling teman-teman sore ini. Thank you so much for coming to this live.
Thank you Om Ren untuk sore ini dan see you around. Bye bye sahabat Philip semua. Dah, thank you teman-teman. Bye.